guys, ketemu lagi di channel aku, Devi Kropi. Nah, di video kali ini bakalan jadi video yang beda banget dari konten-konten aku yang sebelumnya. Seperti yang kalian lihat di judul, jadi aku bakal ceritain gimana pengalaman aku tentang paranormal experience. Oke, dari yang pertama dulu. Oke, dari aku masih kecil dulu. Waktu itu aku belum sekolah. Nah, kalau aku ngeliat orang sakit itu, pasti aku nangis kejer. Karena yang aku lihat di sampingnya itu pasti ada makhluk halusnya. Nah, terus kalau misalkan aku ke rumah nenek aku, itu ibunya dari bapak, aku pasti kalau ngelihat beliau tuh aku pasti nangis kejer. Di situ kan rumahnya kayak di pinggir jalan kereta gitu. Aku pasti lari, nggak tahu kenapa pasti lari ke jalan kereta itu sampai dikejar-kejar sama orang tua aku. Next, aku masuk SD, terus aku kayak duduk di bangku SD gitu. Di samping bangku aku itu ada makhluk halus. Jadi nggak tinggi-tinggi banget sih, kayak badannya tuh ya sedang, terus tapi badannya tuh kayak rada gemuk gitu. Dia tuh kayak ngasih semangat doang, cuma ya menurut aku karena aku masih kecil, ngelihat makhluk halus seserem itu ya takut. Terus dari situ aku nggak mau sekolah selama 6 bulan. Jadi orang tua udah ngajak aku ke orang pintar, ke beberapa orang pintar, gimana biar aku nggak takut lagi kalau ngeliat makhluk halus. Nah, terus aku di situ udah mau sekolah, udah masuk sekolah lagi. Next, dari situ aku nggak pernah ngerasain apa-apa lagi sampai SMP juga nggak pernah ngerasain apa-apa lagi tentang makhluk halus gitu. Nah, pas aku masuk SMA, jadi aku ngerasain yang waktu aku kecil itu, aku ngerasain lagi. Dan itu buat yang pertama kalinya aku ngerasain kesurupan. Nah, waktu itu aku sakit kurang lebih 1 minggu. Kan aku waktu itu udah kayak pengen sekolah lagi gitu ya. Terus aku ke kamar mandi. Pas dari kamar mandi, aku nangis. Jadi nangisnya bukan aku yang nangis gitu. Jadi itu buat yang pertama kalinya banget aku kesurupan. Nah, dari situ aku sering banget ngelihat makhluk halus dari yang bentuknya macam-macam banget. Udah ngeliat aku kok waktu di jalanan aku pernah ngelihat orang tembus tembok. Terus aku juga pernah lihat di pinggir kali itu ada kayak makhluk halus yang tubuhnya gede banget ya, tapi kayak penuh lumpur gitu, udah nggak tahu itu makhluk apa. Nah, terus pas malam-malam aku tidur, kebangun dari tidur, pas ngelinguk ke samping itu ada kayak semacam gundurwo gitu. Takut cuma ya udahlah, udah biarin aja gitu. Nah, waktu itu kan kakakku sakitnya bukan sakit biasa, sakit yang karena kena guna-guna gitu. Terus aku kayak ikut nganterin ke orang pintar. Nah, di situ orang pintarnya tuh kayak ngeliatin baik gitu ya. Nah, di situ tuh orang pintarnya tuh kayak ngeliatin baik. Terus orang pintarnya nanya, katanya, kamu bisa ngeliat makhluk halus ya gitu. Terus ya emang sering ngeliat. Terus kayak dibukain gitu mata batinnya. Dari situ aku bisa ngobrol sama makhluk halus. Nah, terus di situ aku kayak punya teman, bukan teman sih, kayak yang ngikutin aja, nggak tahu tuh setannya baik atau jahat. Aku panggil dia Bunda. Nah, abis dari situ aku pernah ngerasain kesurupan Bunda seharian. Kayak aku seharian bener-bener kesurupan. Kan kalau Bunda itu kayak semacam ratu gitu, jadi dia tuh kayak nari bisa, nyanyi bisa, kayak bisa segala-galanya deh. Nah, pas aku kesurupan 1 harian itu kayak aku bener-bener ini bukan aku gitu, ini Bunda. Terus aku kalau ngeliat makhluk halus kayak otomatis tuh tangannya gambar sendiri, sampai ada bukunya, buku tentang itu gitu. Terus aku di daerah sini aku pernah ngeliat pocong, terus pernah ngeliat kayak kuntilanak, tapi bukan kuntilanak, kayak apa ya, ngerayap gitu di tembok. Kan ini rumah ini juga sempat dikosongin gitu, tapi sekarang ini aku masih suka ngeliat
tapi nggak terlalu banget kayak yang kemarin-kemarin. Udah diobatin juga, soalnya kan aku orangnya rada-rada penakut. Oke, segitu aja video dari aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and share ke teman-teman kalian juga. And see you the next video. Bye bye.